Yo, teman muda masih di 91,6 FM, masih bareng Desi dan juga narasumber kita ya. Ya mungkin hari ini kita bakalan lebih mendalami lagi nih terkait tema kita hari ini ya, yaitu business life skill bareng Bu Mutia nih. Kalau tadi kita udah ngebahas apa itu life skill ya Bu ya, kemudian apa itu business life skillnya juga. Ada lagi nanti kita bakal ngebahas terkait dengan apa sih Bu sebenarnya nih ya kan, relationship management skill sendiri ataupun keahlian mengelola hubungan merupakan hal yang penting ya sebenarnya Bu, yang kayak Ibu bilang tadi gitu kan. Mungkin teman-teman muda ini pengen lebih mendalami lagi nih Bu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya atau apa ya, kita melihat bahwasanya relationship management itu kan penting ya Bu di sebuah mungkin pengusaha lah, khususnya pengusaha ataupun kayak toko-toko yang mungkin berwirausaha gitu, orang-orang yang berwirausaha. Karena kalau kita lihat kan keahlian ini kan merupakan business life skill yang paling mudah lah ya kalau kita bilang diterapkan Bu. Apakah benar Bu kira-kira Bu? Kan banyak yang bilang kalau misalnya menjaga hubungan itu atau relationship management skill itu yang paling mudah tuh di antara yang lain. Kedengarannya paling mudah. Kasih contoh, misalnya nih ada si X berteman sama si Y waktu kuliah, ya kan? Jadi mereka follow-followan nih di Instagram misalnya atau di sosmed lain nih. Udah bertahun-tahun nggak pernah bertegur sapa, nggak pernah nge-like, nggak pernah DM. Tiba-tiba si X tadi ngubungin si Y. Ada maunya, ya kan? Ngapain? Oh, nawarin produk jadinya. Apakah si Y tadi Belum tentu juga sih, atau tentu iya, kan? benar. Kita kan kalau misalnya memang kita follow-followan ya udah lama kenal, tapi nggak pernah keep in touch gitu, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk masih mending nawarin produk ya, toto mau utang pula lagi. Waduh, pantesan nih deket-deket gitu ya. Pasti kan kita ada rasa-rasa kurang nyaman kan? Benar. Nah itulah berarti nggak kurang di situ relationship management skill. Nah makanya disinilah perlu yang namanya relationship management skill. Beda kalau misalnya Ibu kasih contoh lagi A dan B saling kenal dari kuliah, kemudian udah lama nggak jumpa, tapi setiap 2 bulan atau sebulan sekali itu si A dan B itu saling ngobrol, tetap keep in touch walaupun hanya sekedar dari DM Instagram gitu ya, membahas dengan berbagai topik. Jadi kalau misalnya suatu saat si A tadi atau si B tadi ada melakukan suatu bisnis, ya kan, kemudian si A tadi menawarkan produknya ke si B, pasti si B tadi akan lebih dengan ikhlas, lebih care, lebih respect juga ya Bu ya, karena udah menjalin komunikasi sebelumnya. Iya, gitu karena ya. ada manajemen relationship itu tadi, ya kan, pasti kan dia akan lebih percaya dan lebih mau mencoba produk yang ditawarkan oleh si A itu tadi kan. Nah itu salah satu contoh kecil, ya kan, sering kita alami pasti kan. Benar-benar. Nah itulah kenapa tadi Ibu bilang kedengarannya paling mudah, tapi sebenarnya prakteknya sulit, ya kan. Jadi pembeli itu juga pengen adanya rasa tetap diperdulikan, tetap diperhatikan oleh si penjual. Jadi walaupun kita misalnya dia udah pernah beli produk kita, kan nggak ada salahnya sekali-sekali kita email menanyakan tentang respon, feedback. Itu termasuk salah satu relationship management skill. Kadang Bu ada juga nih kan Bu, kayak misalnya diskon tuh termasuk gak sih Bu? Ya, Iya kan? termasuk. Sering kali kita kan misalnya gini, kalau kita sebagai wirausaha ya, kita kan pasti udah sering menyimpan kontak customer kita. Nah, nggak ada salahnya sekali-sekali mungkin kita kirim email atau bahkan sekedar hanya kirim broadcast, ya, yang isinya tentang katalog-katalog produk kita yang baru. Jadi kan mungkin customer tadi yang pernah beli produk kita merasakan produk kita ini oke juga nih, bagus juga, dia ngeluarin varian baru sekarang atau ngeluarin produk baru nih, nggak ada salahnya nih mau coba karena aku coba yang lama produknya oke. Jadi kan dia akan lebih percaya sama kita, ya kan. Kemudian kayak misalnya di bank, ya kan, itu ada beberapa nasabah prioritas misalnya. Benar. Kalau nasabah prioritas kan pasti
tabungannya juga lebih prioritas, ya lebih kan? banyak ya, Bu, ya. Berarti juga harus ada perlakuan prioritas, ya kan? Makanya perlu sekali-sekali entah kirim parcel atau kirim hadiah kecil, bingkisan pada saat ulang tahun atau apapun event-event tertentu yang dianggap customernya itu adalah event penting dia. Itu termasuk salah satu wujud relationship management skill tadi yang diberikan oleh pihak si bank gitu. Jadi intinya ya, mau usaha kita itu online ataupun offline ya, seringkali pembeli itu pengen dimanjakan, ya. Jadi coba kita perhatikan sekarang sering ada promo-promo ongkir. Wih, ya benar. Nah, jadi itu sebenarnya salah satu cara relationship management skill. Jadi kita harus bisa menyajikan bahwasannya tidak ada perbedaan antara kita beli online dengan offline gitu. Ya tergantung bagaimana cara kita lah menutupi cost itu tadi. Benar. Ya kan? Jadi balik lagi, karena apa? Si konsumen tadi kan pengen dimanja tadi. Ya kan? Dia pengen istilahnya service oriented dulu gitu. Mereka ingin menjadi selalu diprioritaskan. Jadi sebenarnya kelihatannya ini buang-buang uang jadinya. Tapi ya kan? Itu memberikan apa ya Bu ya, kayak keuntungan sebenarnya sama usaha kita sendiri ya Bu ya. Sebenarnya itu salah satu investasi jangka panjang. Karena balik lagi kalau kita tengok prinsip pemasaran, mencari yang baru itu lebih mudah daripada mempertahankan. Iya benar. Kan? Kayak hubungan juga ya, lebih susah mempertahankan daripada cari yang baru. Tapi ingat, kalau misalnya mencari yang baru itu pasti kan sebenarnya cost lagi, biaya lagi, mengulangi lagi siklus yang dari awal lagi. Kalau misalnya kita bisa mengeluarkan sedikit biaya hanya untuk mempertahankan customer yang udah ada, sebenarnya costnya itu jauh lebih sedikit. Benar. Daripada kalau kita promosi dari awal lagi, mencari lagi yang baru lagi gitu. Yang pastinya kalau misalnya kita juga nih Bu ya kan, ada nih mungkin A dan B, toko A dan B. Ketika toko A lebih banyak mungkin punya relationship management skill yang bagus, pasti kualitas bakal berbicara gitu ya Bu ya. Pasti dong customer nih, kayaknya tuh di sana kok ini ya sering banyak diskon misalnya, sering kayaknya customernya itu diberiin apa gitu. Pasti bakalan ngaruh ya Bu ya. Mungkin ada yang mungkin penasaran tiba-tiba, itu kan jadi keuntungan juga nih buat mungkin pelaku usahanya gitu. Atau kita lihat aja lah, kayak kita belanja di Shopee misalnya, dengan kita membeli satu baju yang sama, itu sellernya banyak kali kan? Benar. Sellernya banyak kali. Apa sih yang membedakan antara satu seller dengan seller yang lain? Pasti mana seller yang lebih aktif, yang lebih cepat balas chatnya, itu akan lebih aku beli di sini aja lah. Sama kayak kita ke Merak Jingga, satu jalan semua jualnya laptop yang sama, harga yang sama, diskon yang sama. Iya, ya pasti kan? Ada bedanya ya Bu ya, walaupun mungkin nggak kelihatan nih awalnya gitu. Iya, tapi mana yang ngasih servis lebih bagus, ngasih pelayanan lebih bagus, itu pasti yang akan lebih dipilih oleh konsumen. Kayak ibu aja misalnya mau beli handphone nih, datang ke toko A, pelayanannya jutek, pasti pindah. Bener. Pasti dalam hati kita, macam dia aja yang jualan. Iya, benar. Gitu sih, kan kedengarannya gampang ya. Tapi mungkin untuk kayak misalnya selalu membuat itu mungkin susah gitu ya Bu ya, untuk selalu membuat life skill tersebut gitu. Iya. Oke, mungkin tadi Desi juga ada dengar nih Bu, salah satu skill yang mungkin agak asing, skill X. Misalnya apa tuh Bu? Kayak skill X tuh kira-kira apa tuh Bu? Sebenarnya skill X itu adalah hard skill yang kita miliki. Jadi X skill itu nggak sama antara setiap orang. Mungkin ada yang bisa jahit, ada yang bisa masak, ada yang bisa komputer, ada yang bisa memperbaiki mobil. Itu yang namanya X skill itu tadi. Kemampuan apa yang kita miliki. Cuman sekarang ini ya, kalau ibu perhatikan, banyak orang ataupun mahasiswa itu berlomba-lomba mengasah X skillnya. Tapi kenapa pada saat kita membahas talk show tentang bisnis life skill ini, kenapa X skill itu yang paling belakangan? Kenapa dia yang terakhir? Karena X skill itu antara setiap orang mungkin sering banyak kesamaan.
Wah, gitu ya kan? Bu ya. Bisa aja yang kita anggap kita ahli, yang kita anggap kita bisa, sebenarnya orang lain pun banyak juga yang bisa sama seperti kita. Cuman yang membedakan skill yang kita miliki itu tadi, misalnya kayak kita jualan kue, ya mungkin nggak cuman kue kita aja yang enak, pasti kan masih banyak lagi seller-seller lain yang jual kue juga. Bener ya kan. Jadi yang membedakan orang mau beli kue kita yang enak ini dibandingkan kue-kue enak lainnya itu apa? Itu tadi bagaimana selling skill kita tadi itu di awal gitu. Kenapa jadinya skill ini yang paling belakang gitu, karena mungkin sudah ada ribuan orang yang berprofesi sama kita. Bener gitu. Jadi apapun latar belakangnya ya tetap sebenarnya skill itu kalau bisa setiap orang harus ada sih. Tapi bagi yang merasa nggak terlalu mengasah atau memiliki hard skill ini tadi atau skill ini tadi, jangan berkecil hati, ya kan. Walaupun kita nggak punya keterampilan khusus misalnya yang menjanjikan untuk dijadikan peluang bisnis, kita tetap masih bisa kok berwirausaha. Oke, yang pastinya mungkin kalau kita kesemuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Bu ya, apalagi terkait skill yang mungkin kita udah ada punya keahlian di bidang mungkin jahit, kemudian masak, itu pasti berbeda-beda ya. Tapi ya kalau bisa tetap diberdayakan lah skillnya kita itu teman-teman budaya, karena sangat penting sekali ya kalau misalnya kita bisa memberdayakan. Namun kadang kan permasalahannya kadang kita sebenarnya udah punya skill nih, skill nih, tapi kita belum paham nih gimana sih memberdayakannya. Kadang kan gitu ya Bu ya permasalahannya gitu kan. Padahal dia jago loh di bidang A misalnya seperti itu, tapi karena mungkin belum bisa memiliki wadah untuk itu, atau mungkin kayak cara-cara untuk memberdayakan itu mungkin belum ada. Jadi Bu, kalau misalnya kita nih biar bisa untuk lebih menggali potensi skill kita tuh seperti apa Bu kira-kira? Khusus skillnya aja gitu. Untuk menggali skill tadi ya balik lagi passion kita apa. Lebih melihat ya Bu ya. Iya, kita harus melihat passion kita apa, yang kita sukai apa. Itulah yang akan lebih seharusnya kita asah lagi gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya mahasiswa nih pada saat pertama kali mau mulai usaha, atau ibu sendiri ya, ibu juga gini-gini ada juga usahanya kecil-kecilan. Jadi ibu lebih menyesuaikan yang ibu sukai itu apa, itulah yang ibu coba untuk jual ataupun ibu coba untuk tawarkan gitu. Karena apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, apa yang kita pahami itu jauh lebih mudah untuk dijalankan. Bener. Kadang kalau orang bilang hobi, kalau misalnya punya usaha terus hobi kamu pasti lebih enjoy gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, mungkin nih Bu yang pertanyaan terakhir nih Bu, kalau kita ngelihat ya dari mungkin ibu sendiri sebagai dosen ya Bu ya, pastinya kan gak jauh-jauh nih pasti sering memberikan mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis juga ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana sih Bu tata cara dan caranya mahasiswa UMSU lah khususnya yang mungkin ya Bu ya mempraktikkan bisnis life skill sendiri Bu gitu. Karena kan mungkin Ibu udah sering ketemu sama mahasiswa ketika mungkin di perkuliahan. Kira-kira lagi juga ada disediakan freezer ya di galeri kita. Jadi bagi adik-adik yang mungkin punya produk minuman dingin bisa atau ya Bu ya, boleh di situ dititipkan. Jadi itu termasuk salah satu cara-cara kita bagaimana mempraktikkan bisnis life skill itu kita tadi. Tapi yang paling penting bagaimana cara mempraktikkan bisnis life skill itu? Ayo ikuti berbagai kompetisi bisnis ya, seperti PKM ya. Kemudian sekarang itu ada namanya P2MW. Wah, terbaru ya Bu ya. Pengganti kalau adik-adik dulu mungkin pernah dengarnya KBMI ya, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Sebenarnya sama aja. Hanya tahun ini kita ganti nama. Kementeriannya mengganti nama jadi P2MW. Wah, Program pembinaan mahasiswa wirausaha gitu. Jadi kalau mau ikut berpartisipasi, ayo, sekarang lagi buka nih kebetulan. Kemarin sosialisasi hari Selasa ya, Selasa kemarin. Jadi sekarang sudah dibuka pendaftarannya, proposal itu dari tanggal 17 sampai 26 Mei. Wow, masih ada waktu ya teman-teman muda khususnya mahasiswa UMSU ya kan yang mau berprestasi nih khususnya ya Bu ya. Langsung aja bisa datang nanti mungkin mencari informasi ke Puskibi ya Bu ya. Atau lihat informasinya di Instagram Wah, Puskibi boleh juga banget tuh. ada. Di mana Bu Instagramnya Bu? @puskibi aja gitu tulisannya. Oke, langsung aja.
Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 11:55 ya. Nggak terasa kita sudah bahas tuntas ya Bu ya, terkait juga bisnis life skill. Ya mungkin buat kamu tuan muda yang hari ini sudah punya usaha ya kan, yang masih baru memulai usaha, tetap semangat ya, tetap konsisten dalam menjalankan usaha, yang pastinya tetap berusaha juga. Semoga dilancarkan usahanya. Oke deh, yang pastinya mungkin bisa dong Bu closing statement terkait tema kita hari ini Bu. Mungkin closing statement saya lebih ke ikutin aja P2MW itu tadi, karena cuman sampai tanggal 26 Mei. Gak usah pusing-pusing aduh buat proposal ribet Bu, enggak. Kita nggak perlu buat proposal yang lengkap panjang gitu, karena ini pengisiannya online kok. Ya, pengisiannya juga mudah dan nggak ribet. Kalian hanya tinggal membuat akun ya, nanti ada link pendaftarannya, tinggal lihat di Instagram Puskibi, kemudian nanti bisa langsung hubungi Puskibi untuk mengaktifkan akun tadi. Kalau kamu kesulitan dalam hal pengisian proposalnya, kan tadi online ya, Puskibi selalu bersedia menerima kalian ya. Setiap hari kami buka kecuali hari Minggu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Silahkan datang ke Puskibi karena akan ada dosen-dosen yang akan membantu kalian untuk mengikuti P2MW ini. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bu Mutia Arda SMSI ya, selaku mungkin salah satu anggota Puskibi yang sudah berhadir hari ini teman-teman muda di talk show-nya kita ya, yang pastinya dengan tema bisnis life skill ya. Semoga dengan adanya informasi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa menjadi bahan ya Bu ya, dan ilmu baru juga mungkin yang baru aja dengar, atau mungkin yang lebih udah pernah dengar lebih paham lagi ya Bu ya. Semoga usahanya bisa semakin maju, bisa semakin banyak lagi inovasi-inovasi yang muncul ya Bu. Yang pastinya buat teman-teman muda, thank you banget yang udah gabung di talk show-nya kita dari jam 11 sampai pukul 11:57 ini. Ya, dan Desi juga mau ucapin thank you banget buat Bu Mutia Arda yang udah bersedia ya bareng kita sharing-sharing nih Bu di pagi hari ini ya, terkait dengan bisnis life skill, dan semoga sukses selalu ya Bu. Assalamualaikum Ibu Mutia. Waalaikumsalam. Iya, yang pasti terima kasih buat kamu juga yang udah stay tune bareng kita ya. Pastikan kamu tetap stay tune terus karena Desi bakalan kembali lagi hadir setelah ini di program Coffee Break by Instrumentalia. Untuk itu Desi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.